Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Sungai Pinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabu malam Kamis ini kesempatan kita menjelang hari Idul Adha nanti yang insyaallah akan dilaksanakan pada pekan yang akan datang, yaitu Rabu yang akan datang di tanggal 27 ini. Ada satu permasalahan yang saya kira juga sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin berkenaan dengan ibadah kurban, yaitu permasalahan tentang bagaimana hukumnya memotong kuku dan mencukur rambut bagi mereka yang hendak melakukan ibadah kurban nanti. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kuku serta bercukur bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah kurban nanti di tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hanya saja larangan tersebut nilainya itu sampai di mana? Apakah sampai pada tingkat keharaman? Artinya haram bagi mereka yang hendak berkurban untuk potong kuku dan cukur rambut, sehingga bagi mereka yang hendak berkurban, apabila ia bercukur atau memotong kuku sebelum hewan kurbannya itu disembelih di tanggal 10, maka dia berdosa. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, larangan ini nilainya tidak sampai haram. Iya, Nabi melarang. Namun larangan ini nilainya hanya sampai makruh saja, tidak sampai kepada keharaman. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Disinilah nanti para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Terlebih dahulu kita membaca redaksi hadisnya. Hadis larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi mereka yang hendak beribadah kurban ketika sudah masuk bulan Zulhijjah. Hadisnya infarada bihi Muslim, artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana Imam Al-Bukhari tidak ikut meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari tidak ikut meriwayatkan hadis ini. Nah, indikasinya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ilmu hadis ini secara umum diketahui tingkatan hadis sahih yang paling tinggi itu apabila Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersepakat. Ketika sepakat keduanya ini mensahihkan hadis, ini tingkat sahih yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah yang Imam Bukhari menyendiri dalam pensahihan hadisnya, sementara Imam Muslim tidak ikut mensahihkan. Karena dalam hal ini syaratnya Imam Bukhari itu dianggap lebih ketat daripada syaratnya Imam Muslim. Kemudian tingkatan sahih yang di bawahnya adalah yang Imam Muslim menyendiri dalam pensahihannya. Artinya Imam Muslim sendiri yang meriwayatkan,
di dalam sahihnya, sementara Imam Bukhari di dalam sahihnya tidak meriwayatkan. Nah, hadis ini termasuk kategori yang ketiga tadi. Man farada bihi Muslim, yang mana Imam Muslim menyendiri dalam pensahihannya, sedangkan Imam Bukhari tidak ikut meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya. Nah, mungkin sebagian dari kaum muslimin ada yang bertanya nanti, Ustadz, itu dua ulama ini apa memang pernah musyawarah rapat gitu ya? Ini hadis saya sahihkan, kamu enggak gitu. Jadi kedua ulama ini ketika menyusun kitab sahihnya, ya tentunya tidak rapat dulu, tidak musyawarah dulu, tidak. Karena Imam Al-Bukhari lebih dulu menyusunnya, sementara Imam Muslim itu menyusunnya di kemudian hari. Nah, Imam Muslim ini termasuk di antara muridnya Imam Bukhari. Jadi perbedaan usia beliau itu terpaut 10 tahun. Dan Imam Muslim termasuk yang bermulan zamah kepada Imam Al-Bukhari ketika Imam Al-Bukhari ini menyampaikan hadis di kota beliau, yaitu Naisabur. Itu singkatnya demikian mengenai kedua ulama ini. Adapun hadisnya diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ini zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru," ketika sudah masuk 10, artinya 10 awal bulan Zulhijjah, ketika sudah masuk. Dan ini alhamdulillah kemarin sudah ditetapkan oleh berbagai ormas Islam, termasuk kemudian pemerintah kita, Muhammadiyah melalui KHGT-nya sudah ditetapkan Senin kemarin itu awal Zulhijjah, dan pemerintah juga sudah menetapkan awal Zulhijjahnya adalah Senin kemarin. Jadi hari Ahad malam Senin itu sudah masuk Zulhijjah. Nah, apabila sudah masuk Zulhijjah ini, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian hendak berudhiyah. Nah, ini yang tempo lalu pernah saya sampaikan bahwasanya istilah syariat untuk ibadah kurban itu bukan kurban tetapi udhiyah namanya. Istilahnya yang digunakan adalah udhiyah. Nah, salah seorang dari kalian hendak berudhiyah, yaitu hendak menyembelih hewan kurbannya. Fala yamassa min sya'arihi, maka janganlah ia menyentuh rambutnya, wa basyarihi syai'a, dan kulitnya barang sedikit pun. Artinya nanti nggak boleh cukur rambut, nggak boleh ngupas-ngupas kulit bibir itu biasanya kalau kering ini digigit kemudian kan dibuang. Jangan menyentuh itu. Al-hadits rawahu Muslim. Ini redaksi pertama di dalam Sahih Muslim. Nanti jemaah sekalian yang punya kitab Sahih Muslim di rumahnya itu bisa dibuka di nomor hadis 1977. Nah, nanti satu paket nomor hadis 1977 ini ada banyak jalur periwayatan nanti. Jalur periwayatan yang pertama, kedua, ketiga ini redaksinya ada perbedaan tapi substansinya sama. Nah, redaksi hadis yang kedua bunyinya idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Nah, jika kalian sudah melihat hilalnya Zulhijjah. Nah, kalau redaksi pertama tadi kan ketika sudah masuk 10, idza dakhalatil asyru. Redaksi yang kedua, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilalnya Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian hendak berudhiyah, hendak menyembelih hewan kurban. Falyumsik, maka hendaknya dia tahan dirinya, an sya'rihi, dari rambutnya, wa azfarihi, dan dari kukunya. Artinya tahan diri untuk tidak memotong rambut dan tahan diri untuk tidak memotong kuku. Ini redaksi yang kedua di dalam Sahih Muslim, itu satu
paket itu diletakkan oleh Imam Muslim di bab yang sama, dan nomor hadisnya oleh Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi itu ditetapkan nomornya 1977. Sementara teks hadis yang ketiga ada sedikit perbedaan, juga diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi tiga-tiganya ini diriwayatkan dari istri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, redaksi yang ketiga Nabi mengatakan man kana lahu dzibhun yadbahuhu. Barang siapa yang dia punya hewan sembelihan yang hendak disembelih. Maksudnya disembelih untuk kurban. Fa idza uhilla hilal dzulhijjah, ketika sudah muncul hilal Zulhijjah. Nah, redaksi hadis ini menegaskan jika sudah muncul, sudah terbit. Nah, mengetahui terbitnya nanti dengan cara apa? Redaksi hadis yang ketiga ini membebaskan. Kalau redaksi hadis yang kedua tadi menyatakan jika Anda telah melihat hilal Zulhijjah. Nah, redaksi hadis yang ketiga menyatakan kalau sudah terbit. Nah, kalau sudah terbit ini mengetahuinya baik dengan melihat maupun dengan menghitung, dihisab, itu dibenarkan gitu. Jadi dibenarkan karena redaksi hadis yang ketiga ini bunyinya jika sudah terbit hilal Zulhijjah, sudah muncul hilal Zulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, janganlah ia mengambil dari rambutnya, wala min azfarihi, tidak pula dia mengambil dari kukunya, syai'an, barang sedikit pun nggak boleh diambil. Artinya jangan dipotong, jangan dicukur. Sampai kapan? Hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewan udhiyahnya ini, hingga ia melakukan ibadah kurbannya ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tiga redaksi hadis ini berisi larangan. Jangan, kata Nabi, jangan dipotong, jangan diambil rambut dan kuku, termasuk dalam makna ini adalah kulit di badan yang masih menempel, yang belum sepenuhnya lepas dari badan. Ini disebutkan dalam redaksi hadis yang nomor 1 tadi, ya. Jangan diambil. Nah, untuk orang yang sedang dalam keadaan ihram, perkara ini mutlak haram. Ini adalah keharaman ihram ketika mereka sedang berihram. Apakah hukum keharaman ihram ini juga diberlakukan kepada yang tidak ihram haji tapi hendak berkurban? Nah, di sini yang para ulama berbeda pendapat. Pandangan yang pertama ini mendasarkan pada zahir hadis. Zahir itu yang nampak, ya. Jadi yang nampak dari hadis, kalau Nabi melarang ya hukum asalnya haram gitu loh. Sampai ada dalil yang membuktikan kalau larangannya itu bukan larangan keharaman. Nah, jadi para ulama usul fikih itu punya satu aturan umum gitu, ya. Satu aturan umum bahwasanya kalau ada larangan itu tetapkan dulu hukumnya haram. Nah, ketika nanti ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya larangannya ini tidak dipaksa, barulah kemudian disimpulkan hukumnya itu hukum makruh. Tentunya untuk mencari indikasi bahwasanya larangan ini tidak dipaksa membutuhkan dalil lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi ini tidak sedang melarang dengan larangan yang dipaksa. Nah, secara umum saya sampaikan terlebih dahulu, jemaah sekalian, di dalam syariat itu ada perintah, ada larangan. Dalil-dalil yang berupa perintah itu ada yang dipaksa untuk dilaksanakan, ada yang tidak dipaksa untuk dilaksanakan. Perintah yang dipaksa ini yang disebut wajib. Pemaksaannya dengan apa? Dengan ancaman dosa.
Nah, yang kedua ada perintah baik dari Allah dan Rasulnya ketika tidak didapati indikasi ancaman dosa di dalam perintah tersebut, maka perintahnya ini bernilai sunnah atau dianjurkan saja. Sebaliknya larangan juga demikian. Ada larangan yang dipaksa dan ada larangan yang tidak dipaksa. Untuk larangan yang dipaksa, inilah yang disebut haram. Memaksanya dengan apa? Dengan ancaman dosa. Kalau Anda melakukannya, maka akan dikenakan dosa bagi Anda. Adapun larangan yang nanti sifatnya atau nilainya itu dia tidak memaksa, ini yang disebut dengan larangan makruh. Nah, sebagai aturan asal hukum perintah dan larangan itu apa? Ditetapkan asal hukum perintah itu wajib kecuali ada petunjuk-petunjuk yang menjelaskan bahwasanya perintahnya tidak wajib. Jadi sebelum adanya petunjuk, tetapkan dulu perintah itu wajib. Larangan juga demikian, asal hukum larangan adalah haram sampai adanya petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan larangan tersebut tidak haram. Nah, dalam hal ini, dalam pandangannya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal atau mazhab Hambali atau juga dikenal dengan mazhab Hanabilah. Hanabilah ini para ulamanya, Al-Hanabilah. Jadi para ulama Hambali itu dikenal dengan sebutan Hanabilah, berpendapat bahwasanya memotong kuku dan mencukur rambut itu haram hukumnya, sehingga bagi mereka nanti yang hendak berkurban, apabila di tengah perjalanannya dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebelum hewannya itu disembelih, dia kemudian mencukur rambut atau kemudian memotong kuku, ada dosa bagi orang tersebut. Nah, ini pandangan dari ulama Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian pandangan yang kedua, larangan di dalam hadis Ummu Salamah tadi tidak haram, artinya larangannya adalah makruh. Makruh hukumnya memotong kuku dan mencukur rambut bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah kurban sebelum hewannya itu disembelih. Ketika sudah disembelih, barulah dia nanti bercukur atau memotong kuku. Ini pendapat mazhab Imam Malik Ibn Anas dan Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Jadi tidak haram, akan tetapi makruh, sehingga bagi mereka yang menahan diri untuk tidak mencukur dan menahan diri untuk tidak motong kuku sampai hewan kurbannya disembelih, ada pahala tambahan baginya. Tetapi manakala orang yang hendak berkurban, misalnya kukunya ini sudah panjang banget atau rambutnya itu sudah tebal, sehingga ketika dia merasa tidak nyaman dengan rambutnya yang tebal atau kukunya yang panjang, sebelum hewannya nanti disembelih ternyata dia mau potong kuku atau cukur rambut, maka tindakannya yang demikian ini tidak dikenakan dosa, hanya saja dia kehilangan keutamaan untuk menahan diri dari memotong kuku dan mencukur rambut ini. Nah, adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Beliau berpendapat boleh memotong kuku dan mencukur rambut dan tidak makruh hukumnya. Jadi tidak dikenakan karaahiyah untuk aktivitas potong kuku dan cukur rambut bagi yang hendak berudhiyah. Nah, tentunya masing-masing dari ulama ini ada dasar dalilnya terhadap ijtihad mereka. Untuk pendapat mazhab Hanabilah, yaitu hadis Ummu Salamah yang sudah kita baca tadi. Sementara mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah yang berpandangan makruh, mereka mendasarkan pandangannya ini pada hadis Aisyah radhiyallahu anha.
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Hadis Aisyah ini berbunyi demikian. An Ziyad ibn Abi Sufyan, diriwayatkan dari Ziyad bin Abi Sufyan, annahu kataba ila Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini nulis surat ditujukan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan di dalam suratnya itu, inna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Abdullah bin Abbas itu berfatwa. Isi fatwanya ini apa? Man ahda hadiyan haruma alaihi ma yahrumu 'alal haji hatta yunhara hadiyuhu. Barang siapa yang mengirimkan hewan hadiu untuk disembelih di Mekah, maka haram baginya seluruh perkara yang diharamkan kepada orang-orang yang sedang berihram haji sampai hewan hadiunya nanti ini disembelih. Nah, ditanyakanlah fatwa ini kepada ibunda Aisyah. Maka ibunda Aisyah mengatakan apa? Laisa kama qala Ibnu Abbas. Hukumnya tidak sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas. Maka disebutkan apa dasar dalilnya ibunda Aisyah? Ana fataltu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyadayya. Saya itu merangkai, menyusun kalung hewan hadiunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku sendiri. Nah, tradisi di masyarakat Arab pada saat itu, hewan hadiu yang akan dikurbankan di Mekah itu dikasih tanda berupa kalung, qiladah namanya. Nah, kalung sebagai penanda ini hewan hadiu yang akan dipersembahkan kepada Allah di tanah suci Mekah. Itu dikasih tanda kalung ini, yang bikin kalungnya, yang menyusun merangkai kalungnya aku sendiri dengan kedua tanganku, kata ibunda Aisyah. Thumma qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi. Baru kemudian Rasulullah yang mengalungkannya. Jadi kalungnya itu dipasangkan oleh Rasulullah ke hewan tersebut. Thumma ba'atha biha ma'a abi. Baru dikirimlah hewan ini bersama dengan ayahku. Nah, dari sini jika jamaah sekalian pernah mempelajari sejarah sirah nabawiyah, abi, ayahku yaitu Abu Bakar. Kenapa kok dikirimnya lewat Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu memimpin pelaksanaan ibadah haji tahun ke-9 Hijriah. Sehingga di sini nampak bahwasanya peristiwa ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah karena hewan hadiunya Nabi itu dititipkan untuk dikirim bersama dengan rombongannya Abu Bakar As-Siddiq ke Mekah. Apa kata ibunda Aisyah? Falam yahrum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un. Tidak ada yang haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahallahu Allah, yang Allah halalkan baginya, hatta nuhira al-hadiyu, sampai hewan hadiunya itu disembelih. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadiu ini tingkatannya di atas kurban gitu. Hadiu itu adalah hewan kurban yang disembelih di tanah suci Mekah, wilayah haram Mekah. Yang di luar wilayah haram Mekah itu dinamakan udhiyah namanya. Sehingga kalau yang tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar kurban biasa ini tidak menjadikan orang yang melakukan ibadah tersebut haram bagi dirinya, diberlakukan keharaman ihram, maka hewan udhiyah yang dia disembelih di luar tanah haram tentunya tidak menjadikan haram gitu. Kemudian ada larangan, maka larangannya itu bukan larangan yang bersifat haram, tetapi larangannya itu bersifat makruh.
Inilah pandangannya ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan yang hadyu saja ini tidak menjadikan haram bagi Rasulullah apapun yang telah dihalalkan, maka udhiyah yang biasa yang dia bukan hadyu maka tidak lebih utama untuk tidak diharamkan gitu. Sehingga larangan yang ada di dalam hadis Ummu Salamah tadi sifatnya adalah larangan makruh. Adapun hujahnya mazhab Abu Hanifah ya, hampir mirip dengan hujahnya mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, yaitu beliau berpandangan bahwasanya untuk larangan ihram yang sifatnya lebih berat bagi orang yang sedang ihram, seperti ketika berihram itu kan ada larangan hubungan suami istri. Nah, bagi yang berkurban ini, apakah hubungan suami istri juga ikut diharamkan selama hewan kurbannya itu belum disembelih? Tentunya tidak. Kalau hubungan badan yang merupakan larangan ihram yang lebih berat daripada hanya sekedar potong kuku saja tidak haram dan tidak makruh gitu kan, apalagi yang potong kuku dan potong rambut. Nah, ini tentunya mazhab Abu Hanifah kan memang dikenal dengan ra'yu ya. Dikenal dengan ra'yunya, dikenal dengan logikanya di dalam mengambil kesimpulan hukum fikih. Nah, tentunya dalam hal ini logika pengambilan kesimpulan hukum fikihnya nampak kuat di sini hujahnya bagi mazhab al-Imam Abu Hanifah. Allah Ta'ala a'lam jamaah sekalian, dari ketiga pendapat ini yang saya pandang lebih ideal, yang saya pandang lebih tengah-tengah adalah pandangannya mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpandangan makruh jika seorang yang hendak berkurban itu memotong kuku dan mencukur rambutnya, jam'an bainal ahadits, untuk mengkompromikan hadis-hadis yang nampaknya itu saling bertentangan. Nah, kaidah umum yang diberlakukan oleh para ulama, jika sekiranya ada dalil-dalil yang nampak saling bertentangan, maka diupayakan untuk dikompromikan sehingga salah satu dari dua dalil yang bertentangan ini tidak ditinggalkan, tetapi tetap diamalkan dengan penafsiran yang mana penafsiran ini bisa mengkompromikan seluruh dalil yang nampaknya bertentangan ini untuk bisa diamalkan. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah ketika tidak memandang makruh sama sekali, tidak memandang haram sama sekali, kesannya mazhab Imam Abu Hanifah ini tidak berpegang pada hadis Ummu Salamah gitu. Karena jelas-jelas dalam hadis Ummu Salamah dilarang gitu loh. Nah, kalau kita apa makna larangannya kalau bukan makruh, kan demikian. Jadi seperti itu yang berkenaan dengan pandangan para ulama mazhab. Namun sekali lagi jemaah sekalian, perkara ini masih terdapat khilaf di kalangan para ulama. Jika nanti ada kaum muslimin yang sekiranya memandang mazhab Imam Ahmad yang lebih hati-hati atau mazhab Imam Abu Hanifah yang lebih kuat hujahnya secara logika, maka silahkan untuk berpegang dengan salah satu dari apa yang dikemukakan oleh para ulama mazhab ini. Silahkan jamaah sekalian di sisa waktu yang ada, apabila dari jamaah sekalian ada hal-hal yang ditanyakan, baik berkenaan dengan tema yang kita bahas ini maupun hal-hal lain yang sekiranya berhubungan dengan ibadah kurban atau di luar ibadah kurban, kami persilahkan untuk mendiskusikannya dan bertanya di majelis ini. Nah, silakan. Enggak ada. Silakan, Mas. Siapa dulu Bapak? Bagaimana dengan fenomena yang kerap terjadi di masyarakat? Misalnya ada orang yang mendapatkan daging kurban itu kambing, daging kambing yang dia itu nggak makan, kemudian dia menjualnya ke orang lain atau ke tetangganya. Bagaimana itu hukumnya? Oh ya. Yang pertama,
ketika barang dagingnya itu sampai kepada yang berhak, maka yang berhak itu dia punya kewenangan penuh untuk ngapain itu barang gitu lah. Mau dia simpan, mau dia berikan lagi kepada orang lain, atau dia mau jual lagi kepada yang lain, itu kewenangan penuh dari si penerimanya ketika dia sudah menerima. Nah, yang tidak boleh adalah orang yang berkurban gitu. Ketika dia berkurban gitu kan, ini belum sampai ya kepada yang berhak menerima, dia sudah jual dulu gitu. Seperti misalnya sudah dibagikan ya, kemudian ada sisa kulit-kulitnya gitu. Dijuallah kulit ini, terus kemudian hasil penjualan masuk kantongnya dia. Nah, ini tidak dibenarkan yang demikian, karena hewan kurban itu seluruh bagian tubuhnya dari ujung tanduk sampai ujung kukunya itu sedekah. Kalaupun nanti mau dijual ya, baik oleh sahibul kurban maupun panitia penyelenggara, maka hasil penjualannya itu harus disedekahkan. Jadi hasil penjualannya harus disedekahkan, dan ini pendapatnya mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, boleh memperjualkan bagian dari hewan kurban tersebut selama nanti hasil penjualannya itu disedekahkan. Karena dalam hal ini maqasid atau tujuan dari penyelenggaraan ibadah kurban itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat ya. Liyashhadu manafi'a lahum, kata Allah di dalam Al-Quran, hendaknya mereka menyaksikan hadir manafi', jadi manfaat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ada kalanya ketika daging kurban ini diberikan kepada fakir miskin, ketika dalam bentuk daging dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya, kan seperti itu. Kenapa nggak bisa mendapatkan manfaat? Dia nggak bisa makan kambing misalnya, tubuhnya bereaksi. Kalau dia makan kambing ada reaksi yang negatif bagi tubuhnya, entah alergi, entah apa gitu kan. Sehingga dalam hal ini dia hendak mendapatkan manfaat yang lain selain makan daging kambing itu, maka diperkenankan dengan catatan barang itu atau dagingnya itu sudah sampai kepada dirinya. Ketika sudah sampai kepada dirinya, maka dia punya hak untuk entah dia memberikan kepada orang lain atau dia nanti menjualnya, sehingga dia mendapatkan manfaat lain dari daging kurban itu dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Nah, yang demikian ini insya Allah dasar dalilnya diantaranya yang boleh kita menerima suatu pemberian sementara kita tidak memerlukan, akhirnya kita berikan kepada orang lain. Ini diantaranya hadis Abdullah bin Umar ketika menceritakan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diberi pemberian oleh Nabi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, a'tihi ila man huwa afqara ilaihi minni, kasih sama yang lebih membutuhkan daripada diriku, kata Umar. Maka kata Nabi, khudhu fatamawwalhu, kamu ambil, kamu simpan, kamu tasaddaq bihi, atau kamu sedekahkan kembali kepada orang lain. Fama ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu. Adapun apapun harta yang datang kepadamu, Anda tidak terlalu mengharapkan dan tidak terlalu meminta-minta dalam hal itu gitu kan, ambil itu. Silahkan diambil. Kalau Anda tidak butuh, Anda simpan. Mungkin di kemudian hari bisa Anda manfaatkan, atau jika Anda tidak butuh, Anda sedekahkan kembali sehingga Anda mendapatkan manfaat pahala sedekah itu gitu loh. Nah, jadi insya Allah yang bisa dijadikan dasar dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar itu, bagi fakir miskin tadi yang sekiranya dia tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung dari dagingnya, dia bisa mengalihkan dalam bentuk yang lain seperti menjualnya. Itu Allah Ta'ala a'lam. Bapak silakan tadi. Kalau misalnya seorang debt collector, leasing atau dalam kutip main itu untuk berkorban, itu terima apa enggak?
Mm-mm. Karena di sekitar putaran saya kerja itu ada seperti jual narkoba, terus dia banyak berkorban di situ. Mm-mm. Apa itu sudut pandang Islam bagaimana menurut kalian? Iya, jadi seperti ini Pak, secara umum ya, harta haram itu ada dua dalam syariat Islam secara hukum umumnya. Harta haram yang disebabkan karena memang zatnya haram. Kemudian yang kedua, harta haram yang disebabkan karena cara memperolehnya, ya kan? Disebabkan karena cara memperolehnya. Maka untuk harta haram yang dia haram karena zatnya, meskipun cara memperolehnya halal, dia tetap haram. Di daging babi kita peroleh melalui jual beli ya. Jual beli kan halal ya. Cara mendapatkannya halal, tapi substansi bendanya haram. Ini tetap haram gitu. Nah, kemudian yang kedua, harta yang haram karena cara memperolehnya, kalau secara zatnya itu dia tidak haram ya. Tapi karena cara memperolehnya yang haram, maka ketika sampai kepada kita ya, dengan cara yang haram, barulah itu haram. Seperti memperolehnya dengan cara nipu, nilep dan sebagainya, itu dengan cara-cara yang curang, yang tidak Allah halalkan. Maka pada saat harta itu sampai kepada kita, harta itu haram karena cara memperolehnya. Nah, sekarang yang antum tanyakan itu dalam pandangan saya skemanya seperti ini. Ini orang melakukan transaksi riba sehingga dia memperoleh harta dari sumber-sumber yang ribawi, maka harta tersebut bagi dia haram. Kemudian dari harta ini dia belikan hewan kurban. Hewan kurban ini diserahkan kepada panitia. Pertanyaannya, panitia itu menerima sapi kurban ini dari orang ini tadi dengan cara atau dengan transaksi yang haram atau transaksi yang halal. Dia menerima pemberian gitu kan. Dalam pandangan saya, ketika harta ini sampai ke panitia, ini caranya sudah halal gitu. Sehingga yang menjadi haram itu adalah orang ini tadi memperoleh duitnya, itu yang haram. Sampai di sini ya jamaah sekalian, ibadah kurban dari orang ini nggak diterima sama Allah gitu loh. Dia tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi, bunyi hadisnya, la yaqbalullahu shadaqatan min hulul. Allah tidak menerima sedekah yang sumbernya itu dari perbuatan hulul, perbuatan yang curang. Nah, sekarang ketika panitia itu memperolehnya itu tidak dengan cara yang haram, maka tidak mengapa panitia tersebut menyelenggarakan sesuai dengan apa yang dititipkan. Adapun nanti perkara dia sumber dananya itu dia ambil dari cara yang haram, itu urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara hukum pertama. Tapi kemudian yang kedua, kalau panitia ini juga tegas dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, dia tegas dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dan panitia mengetahui orang tersebut itu sebagian besar sumber penghasilannya dari yang haram, maka dia katakan kepada orang tersebut, minta maaf Pak, selama Bapak masih berpenghasilan haram, kami nggak terima hewan kurban dari Bapak, boleh? Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan efek jera agar dia berhenti dari apa? Dari penghasilan yang dilakukannya itu haram. Nah, dasar dalilnya bagi konsep ini jemaah sekalian, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Hadis Barirah. Barirah ini seorang budak yang dimerdekakan oleh ibunda Aisyah. Suatu ketika Barirah dapat sedekah berupa daging. Daging yang dia peroleh karena sedekah ini kemudian dihadiahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dimasaklah oleh ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah datang
Ketika Rasulullah datang, ada sesuatu yang bisa dimakan nggak? Nggak ada, kata Ibunda Aisyah. Loh, bukannya ada daging ini? Alam ara burmatan fihi fihi laham, kata Nabi. Bukankah saya melihat di kuali ini ada daging yang sedang dimasak? Kata Ibunda Aisyah, apa? Itu daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sedangkan Anda kan haram makan sedekah, gitu loh. Wa anta la ta'kulu sadaqah, Anda tidak makan sedekah karena Allah mengharamkan bagi Nabi sedekah. Apa kata Nabi? Dzaka lahmun hiya sadaqatun laha wa hiya lana hadiyah. Jadi huwa 'alaiha sadaqah wa huwa lana hadiyah. Daging itu bagi Barirah sedekah, tapi bagi kita sudah hadiah, gitu loh. Ketika sampai kepada Barirah dengan cara sedekah, nanti dari Barirah ke Rasulullah itu caranya hadiah. Ketika caranya sudah hadiah, halal bagi Rasulullah, karena tidak datang kepada Rasulullah dengan cara sedekah. Maka diambil kesimpulan dari hadis Barirah ini, ketika suatu harta ini sampai kepada seseorang dengan cara haram dan orang tersebut sampai kepada kita dengan cara yang halal, secara hukum asalnya dia halal. Tapi tadi yang kedua, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita mengetahui dia memang bermuamalah dengan muamalah yang haram, boleh bagi kita untuk tidak mengambilnya dalam rangka kehati-hatian, sampai orang ini bertaubat dari profesi yang dia haram. Kita tahu dia bandar narkoba, gitu kan. Mau sedekah pembangunan masjid, minta maaf tidak terima kita. Bapak berhenti dulu dari dari profesi narkobanya, gitu, karena rumah Allah tidak dibangun dari sumber-sumber yang haram. Jadi insya Allah penjelasannya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu atau berapa menit lagi? Habis kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita kelak di hari akhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan amal soleh bagi kita, terkhusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal-amal soleh, tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh itu lebih disenangi oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.